Ya Bang, saat ini kan kita sudah memasuki akhir ya, di bulan Desember kurang lebih 1 minggu lagi ya. Ya, Yang mana setiap perkembangan sarana prasarana termasuk fisik maupun pengadaan lainnya yang menggunakan dana anggaran baik APBN, APBD yang sumber manapun yang berkaitan dengan pemerintah ini kelihatan sudah hampir tutup buku gitu. Nah untuk saat ini kita melihat pekerjaan kegiatan khusus di SD itu sampai sejauh mana Bang kegiatannya? baik, terima kasih untuk kegiatan yang menyangkut dana alokasi khusus maupun APBD. Memang sesuai aturan ketentuan sudah memang harus berakhir ya, secara administrasi. Jadi memang kita sudah mempost yang bertanggung jawab misalnya KPA dengan PPTK supaya mengadakan peninjauan lapangan dan juga administrasi, karena ini juga administrasi memang harus tutup buku bahwa kegiatan memang harus selesai secara fisik, harus 100% selesai. Nah jadi kemarin kalau laporan sampai Desember 19 Desember kemarin itu sudah 92,60% realisasi fisiknya. Insya Allah dalam waktu ini memang sudah semua peng-SPJ-an sudah selesai semua dan SPM pun sudah saya tanda tangani. Jadi sekarang tinggal mungkin ya masuk kategori pemeliharaan perawatan sebetulnya sudah ini, kalau memang sudah tahu tutup buku ini. Jadi kita memang saya tegaskan kepada KPA maupun PTTK selalu mengecek ke lapangan kalau ada hal-hal yang belum tuntas supaya segera dituntaskan. Kalau misalnya ada ketinggalan pekerjaan-pekerjaan, sementara laporan harus selesai 100%, tapi harus betul-betul cek fisik jangan sampai lewat tahun anggaran bermasalah dengan adanya penyelesaian yang tertunda itu. Karena kita sesuai dengan aturan ketentuan bahwa 1 tahun anggaran itu harus selesai pelaksanaannya, tidak bisa memasuki pada bulan Januari. Nah jadi inilah masih ada waktu ini supaya PPTK dan segala macam ini harus intent ke lapangan supaya tadi bahwa betul-betul 100% fisik itu selesai dengan tuntas semua. Jadi tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang tertunda menjadi Januari. Jadi jika itu tertunda, apakah ini dananya hangus atau ada denda atau bagaimana? Gitu Nah kan? ini juga ada komitmen, kalau memang ada lewat kan ada ketentuan dari pemerintah daerah bahwa batasan-batasan tanggal sekian. Nah kalau dia memang melewati misalnya tanggal sekian belas Desember ini lewat, berarti dia ada konsekuensi denda yang dikenakan kepada rekanannya. Tentunya denda itu tidak sampai harus lewat Desember. Misalnya kan pembukuan kan tetap sampai misalnya terakhir tanggal 15 ya. 15 Desember misalnya. Ini misalnya dia masih belum selesai. Nah, lewat 15 Desember itulah harusnya meng-SPJ-kan selesai. Masih ada kaitan, nah ini mungkin ada perhitungan secara analisa keuangan untuk sangkut pautnya denda. Jadi Denda. kewajiban oleh daripada pihak rekanan yang agak terlambatan. Ini juga keterlambatan kita juga tidak bisa menyalahkan, mungkin ada faktor-faktor lain misalnya cuaca segala macam. Jadi pada intinya apabila di atas 15 Desember mereka dikenakan denda gitu ya Bang, sesuai dengan hitungan per hari atau per milnya gitu ya. Iya, jadi sesuai ada di situ kan ada perjanjian kontrak gitu. Khususnya yang kontrak itu kan memang ada perjanjian per mil ataupun per hari sekian dari hitungan yang tersebut. Tapi bagaimana dengan kegiatan swakelola? Bagaimana Bang kira-kira? Nah ini swakelola ini juga memang kita wanti-wanti karena di semua itu panitia pembangunan sekolah yang melibatkan kepala sekolah penanggung jawab, komite penyelenggara bekerja sama dengan guru dan juga ada fasilitator. Ini juga ya alhamdulillah kalau kita lihat pekerjaan di lapangan juga boleh katakan hampir rampung, karena kemarin juga agak keterlambatan salur tahap kedua. Karena salur tahap kedua ini kekhawatiran daripada pihak sekolah, khawatirnya dia mengkhawatirkan mau beli barang ataupun ngutang dulu takut tidak terbayar. Tapi alhamdulillah karena kemarin salur kedua sudah selesai, insya Allah mereka sudah harus melaksanakan penyelesaian pada sampai 31 Desember ini. Karena salur ketiga juga sisa 30% ini juga sudah disiapkan, karena sudah siap semua untuk data dan dokumen pendukung untuk penyelesaian secara administrasinya. Apabila itu 31 Desember tidak selesai, maka itu akan hangus dananya gitu. Nah kalau itu memang tidak bisa diapa-apakan lagi karena itu memang harus selesai 31. Tapi insya Allah semua itu terselesaikan, karena dari awal juga kita mengingatkan kepada panitia pembangunan sekolah, karena ibarat kata kita mengerjakan rumah kita sendiri, jadi ini juga harus dijaga kualitas dan pemanfaatannya, karena di situ yang melaksanakan juga kelompok panitia pembangunan sekolah dan melibatkan komite dan segala macam, dan tentunya
anak-anak komite kan sekolah di situ. Nah inilah kita harapkan supaya betul-betul kualitas daripada pekerjaan sesuai sasaran yang betul-betul efisien dan efektif. Nah, kalau desain perencana apakah dari komite atau kan dari teknis yang konsultan atau bagaimana? Perencana tetap kita melakukan teknis karena guru sebenarnya bukan teknis dia, komite juga. Jadi kita tetap melibatkan konsultan ataupun fasilitator. Di situ fasilitator tetap ada dari perencanaan, pengawasan sampai akhir. Pelaporan-pelaporan juga harus melibatkan daripada teknis perencanaan karena ini menyangkut apalagi dana alokasi khusus ini. Terlepas dari APIP, istilahnya inspektorat, ini juga ada misalnya badan pemeriksa keuangan yang terlibat langsung. Tapi alhamdulillah karena ini sebelum kita menyelesaikan itu ada review APIP. Jadi pelaksanaan itu juga kita mau penyaluran berikutnya kan udah ada review APIP. Nah, di mana review APIP ini ya alhamdulillah juga untuk mengurangi lah mungkin kesalahan-kesalahan di lapangan maupun secara administrasi. Oh, mungkin harapan kedepannya Bang terkait dengan di 2002 sudah berakhir, mungkin di awal tahun 2023 ke depan nanti. Ya harapan kita di 2023 ya tentunya mudah-mudahan juga semua fasilitas prasarana di bidang pendidikan juga bisa tuntas. Harapan kita misalnya perpustakaan, lab, ruang belajar, ya tentunya ini juga yang sudah ini makanya kita selalu wanti-wanti kepada sekolah selalu menginput data pokok pendidikan supaya benar-benar terdeteksi prasarananya bagaimana, dan jumlah guru dan juga muridnya, dan untuk pendukung kelancaran sekolah-sekolah ini. Ya memang secara menyeluruh memang belum tercukupi semua karena juga banyak fasilitas-fasilitas yang memang harus kita benahi lagi. Mungkin ada juga SD ataupun prasarana sekolah yang masih ada yang bocor. Ya tentunya kita tetap kita adakan evaluasi terus ke lapangan. Kita data terus, mungkin ada data-data kita tetap bidang itu tetap mempunyai data-data yang tingkat kerusakan segala SD SMP. Jadi kita tetap menginventarisasi dan harapan ke depan supaya menyikapi lebih awal kalau begitu ada anggaran segera misalnya untuk swaklola semacam ini supaya perencanaan dari awal-awal supaya tidak mengalami keterlambatan pada akhir tahun. Oke. Demikian wajar kami kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat.